Saat melatih AC Milan, Carlo Ancelotti menyimpan rasa suka kepada salah satu penyerang Rossoneri. Adalah Jondal Thomasson, pemuda 26 tahun asal Denmark yang selalu siap ketika tim sedang membutuhkan. Ancelotti menilai sosok Thomasson sebagai pekerja keras. Dari semangat juang tinggi itu pula, ia turut menyumbang sejumlah trofi buat tim merah hitam. Sayangnya, masih menurut Ancelotti, Thomasson kerap hadir di waktu yang salah. Di AC Milan sendiri, dia datang ke sebuah lingkungan yang dihuni oleh banyak sekali pemain berkelas. Di lini serang AC Milan saat itu, Thomasson harus bersaing dengan nama Andriy Shevchenko, Filippo Inzaghi, sampai Rivaldo. Namun keberuntungan juga selalu berpihak kepadanya berkat semangat juang tinggi yang dimiliki. Etos kerja pemain Denmark sangat mengejutkanku karena mereka selalu memberikan segalanya saat latihan. Pada umumnya, mereka juga sangat profesional dan memiliki skill tinggi. Yang selalu konsisten menampilkan yang terbaik adalah Jondal Thomasson. Ia berada pada masa sulit karena harus bersaing dengan penyerang-penyerang berkelas dunia. Situasi yang tidak mudah, tapi ia tidak pernah menyerah dan selalu memanfaatkan kesempatan yang didapat. Jondal Thomasson jelas bukan sosok sembarangan. Meski benar bahwa dia tidak pernah menjadi ikon di klub manapun, kehadirannya seringkali mendapatkan cinta dari banyak penggemar. Lahir di Copenhagen pada 29 Agustus 1976, Thomasson sudah berani keluar kandang sejak usia 18 tahun. Saat itu, dia pergi ke Belanda untuk bergabung dengan Heerenveen. Memiliki kemampuan alami dalam mencetak gol, Thomasson berhasil mengejutkan Belanda dengan torehan 37 gol dari 78 pertandingan. Dalam 2 musim terakhirnya bersama Heerenveen, Thomasson masing-masing mencetak 14 dan 18 gol di kompetisi liga. Berkat torehannya itu, Thomasson keluar sebagai pencetak gol terbanyak klub dan dinobatkan sebagai Dutch Football Talent of the Year tahun 1996. Perlu diketahui bahwa dalam meraih penghargaan prestis di Belanda tersebut, Thomasson sukses menyingkirkan nama Boudewijn Zenden hingga Patrick Kluivert. Buah dari kegemilangannya di Belanda, tim Inggris Newcastle United datang merekrutnya. Dengan gelontoran dana sebesar 3,6 juta pounds, Thomasson resmi berlabuh di St. James Park di usia yang belum genap 20 tahun. Nahas, pertempurannya di Inggris berakhir fatal. Dia menjadi korban dari kesalahan strategi Kenny Dalglish yang terus memaksanya tampil sebagai ujung tombak guna menggantikan Alan Shearer dan Tino Asprilla yang mengalami cedera. Thomasson yang berposisi asli sebagai gelandang serang dan belum terbiasa tampil di depan pun gagal memenuhi ekspektasi. Walhasil, dia cuma bertahan semusim dan kembali ke Belanda bersama Feyenoord. Ternyata keputusan Thomasson untuk pulang ke Belanda berakhir tepat. Sebab bersama tim tersebut, dia kembali mampu mengeluarkan potensi terbaiknya dengan bertahan selama 4 musim dengan catatan gol yang selalu melebihi 10 angka. Bersama Feyenoord, Thomasson berhasil mencetak 70 gol dari total 152 pertandingan. Selain itu, pria Denmark itu juga sukses mempersembahkan trofi Eredivisie Belanda, Johan Cruyff Shield, sampai yang terpenting UEFA Cup pada tahun 2002. Pada tahun 2002 itu pula, Thomasson berhasil mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan untuk timnas Denmark yang lolos hingga ke babak 16 besar Piala Dunia 2002. Moncar bersama Denmark dan berhasil membawa Feyenoord menjuarai UEFA Cup, bahkan muncul sebagai man of the match di laga final. Jondal Thomasson langsung diminati raksasa Italia AC Milan. Tepat pada musim panas 2002, dia bergabung dengan kompatriotnya di tim nasional Denmark, Martin Laursen dan Thomas Helveg, yang sudah lebih dulu mendarat di San Siro. Bergabung dengan tim sekelas Milan tentu bukan perkara mudah bagi Thomasson, sebab selain harus beradaptasi dengan sepak bola Italia, Thomasson juga dipaksa untuk bersaing dengan sejumlah bomber kelas atas. Namun berkat kegigihannya untuk terus berkembang, Thomasson menjadi salah satu senjata rahasia bagi pelatih Carlo Ancelotti untuk mendobrak pertahanan lawan. Dia sukses menjaga kualitas kedalaman skuad AC Milan dengan muncul sebagai pahlawan di sejumlah turnamen.
Di ajang Coppa Italia, dia mampu mencetak 4 gol dari 7 pertandingan yang dimainkan. Selain itu, performanya di kompetisi Liga juga tak kalah menarik. Thomasson berhasil mencetak 4 gol dari 29 pertandingan yang dimainkan. Yang tak kalah penting, Thomasson turut memberi andil dalam keberhasilan AC Milan di ajang Liga Champions Eropa musim 2002-2003. Bermain dalam 10 pertandingan dan mencetak 3 gol, ia membawa i Rossoneri duduk sebagai raja di seluruh Eropa. Menyusul kepergian Rivaldo, peran Thomasson di musim keduanya kian krusial. Meski ketika itu Ricardo Kakà muncul sebagai bintang baru San Siro, Thomasson mampu menempati posisi kedua dalam daftar top skor AC Milan di kompetisi Liga dengan torehan 12 gol, termasuk catatan gol penting ke gawang Juventus, Inter Milan, dan Parma. Sebagaimana diketahui, gol-gol yang dicetak Thomasson menjadi faktor penting dalam keberhasilan Milan meraih trofi Scudetto. Komentator legendaris bernama Carlo Palegatti bahkan sampai menjuluki Thomasson sebagai kalajengking putih, menyusul sengatannya yang sangat mematikan di depan gawang. Sayangnya, musim Thomasson di Milan harus berakhir pada 2004-2005. Namanya ketika itu kalah populer dengan Hernan Crespo yang mencetak 17 gol di semua kompetisi. Bahkan Thomasson harus merasakan pahitnya kegagalan AC Milan di ajang Liga Champions Eropa tahun 2005 meski eksekusi penaltinya bersarang mulus di gawang Jerzy Dudek. Jondal Thomasson menyudahi musim 2004-2005 dengan torehan 9 gol. Namanya pun kian tak diinginkan saat Milan mendaratkan Christian Vieri dari Inter Milan dan Filippo Inzaghi yang kembali dari cedera. Pada musim panas tahun 2005, Milan akhirnya menerima tawaran Stuttgart sebesar 7,5 juta euro untuk mengangkut Thomasson ke Jerman. Meski namanya sering disingkirkan, seluruh penggemar Milan hingga Serie A Italia di era 2000-an tidak akan pernah melupakan kontribusi Thomasson dalam menjebol gawang lawan. Setelah berpetualang di Jerman, Thomasson sempat singgah di Villarreal sebelum akhirnya kembali ke Belanda dan membela Feyenoord. Nahas, tepat di tahun 2011 atau ketika usianya menginjak 35 tahun, Thomasson terpaksa pensiun menyusul cedera parah yang dialaminya. Setelah pensiun, Thomasson langsung terjun ke dunia kepelatihan. Dia sempat membesut klub Belanda Excelsior dan Roda JC, sekaligus menjadi asisten manajer tim nasional Denmark antara tahun 2016 hingga 2020. Mulai tahun 2020, Thomasson menangani klub Swedia Malmö FF. Klub itu dibawanya menjadi 2 kali juara Swedia pada 2020 dan 2021. Thomasson juga terpilih sebagai Manager of the Year pada tahun 2020. Namun pada 30 Desember 2021, Thomasson memutuskan untuk meninggalkan Malmö. Sempat beristirahat sejenak, dia lalu kembali dengan nama Blackburn Rovers sebagai tim yang mulai ditanganinya sejak 14 Juni 2022. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.